Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, balik lagi dengan Lipo Quest Corner. Sekarang kita akan ngomongin soal 7 rekomendasi drama Korea dengan rating tertinggi selama tahun 2020. Yang masuk nominasi adalah drama yang tamat di tahun 2020 ya. Untuk drama yang ongoing bakal kita buat next reviewnya. So, stay tuned and let's check it out, gengs. Hyena, dari judulnya aja udah agak wild gitu ya. Dan bener dong, alur ceritanya emang wild banget. Asik banget buat ditonton karena gak gampang ditebak dan alurnya yang maju mundur jadi bikin penasaran. Drama yang berbau detektif-detektifan ini dibintangi oleh Jo Ji Hoon sebagai Yoon Hee Jae dan Kim Ye So sebagai Jang Geum Jang. Mereka berdua adalah pengacara yang hanya bekerja untuk kalangan elit atau high class, disebut juga kalangan 1%, geng. Mereka punya latar belakang yang sangat berbeda dan cara menyelesaikan kasus juga dengan cara yang berbeda. Mereka terlibat cinta yang malah menjadi skandal yang membahayakan bagi karir mereka, gengs. Udah gitu, cara mereka mengungkapkan perasaannya tuh cool banget. Unik, gengs, gak alay or lebay, jadi agak-agak dewasa gitu. Gak ada tuh adegan yang kayaknya over romantic, walaupun ada unsur plus 18 tahunnya. So, patut ditonton nih buat yang suka drama misteri. Drakor yang punya 16 episode ini tayang di SBS and Netflix dengan rating 14,6%. Worth it lah dengan penghargaan yang berhasil didapetin, yaitu memenangkan kategori Excellence Awards di Second Asia Content Awards serta Top Excellence Awards for Actor di SBS Drama Awards. So, penasaran kan? Oke, next, gengs. Itaewon Class, ini drakor asik banget untuk ditonton karena ceritanya lumayan out of box dan seru gitu. Ada action, drama, sama romantiknya, and love story-nya juga nggak indit banget. Alurnya lebih fokus pada spirit untuk mencapai tujuannya si tokoh utama. Didasari dari webtoon yang punya nama yang sama ini, tayang di JTBC dan Netflix dalam 16 episode yang mampu meraih rating sebesar 16,5%. Ini cukup hebat loh untuk kelas TV kanal berbayar yang penontonnya tidaklah sebanyak TV umum. Selain itu, gengs, drakor ini menerima banyak penghargaan loh dari Baeksang Art Award, Soribada Best K-Music Awards, Seoul International Drama Awards, Mnet Asian Music Awards, dan lain-lain. So worth it banget buat ditonton nih. Berkisah tentang perjuangan hidup seorang Park Se-roi yang menjadi korban keangkuhan pemilik perusahaan Jangga.co dan anaknya. Ayah Se-roi terbunuh oleh anak pemilik perusahaan tersebut dan dia juga dimasukkan ke penjara dengan alasan kekerasan. Setelah keluar dari penjara, Se-roi mempelajari banyak pengetahuan tentang manajemen karena dia membuka sebuah restoran bernama Danbam dengan tujuan membalas dendam. Namun dengan cara yang sangat apik banget, gak pakai kekerasan gitu, gengs. Park Se-roi merekrut beberapa orang untuk membantu mewujudkan tujuannya, dan dia bertemu wanita bernama Ji Ye So yang sangat pandai dan dia jadikan sebagai manajer di restorannya. Ji Ye So juga membawa banyak sekali perubahan dalam restoran dan diri Se-roi. Yang jelas kenapa drakor ini dapat penghargaan drama terbaik karena memang alur dan karakter pemainnya itu oke banget. So, recommended punya lah nih. Next ada Hot Stuff Liga dengan rating 19,1%. Seharusnya memang bisa jadi rekomendasi buat geng semua untuk ditonton nih. Drakor ini dibalut dengan 16 episode yang tayang di SBS ini menceritakan tentang sebuah tim bisbol di Korea yang bernama Dreams. Dreams itu merupakan tim yang telah bermain sangat buruk di beberapa tahun terakhir. Kedatangan Baek Sung So sebagai general manager tim yang baru banyak membawa perubahan bagi tim tersebut. Sayangnya, pihak manajemen pusat tidak menyukai cara kerja Sung So. Ia mengalami banyak sekali tekanan baik dari dalam manajemen maupun dari luar manajemen. Namun, Lee Si-young yang merupakan rekan Sung So sangat mempercayainya dan yakin bahwa Sung So dapat membantu Dreams untuk menjadi yang terbaik. Banyak intrik politik di dalam manajemen yang terjadi namun malah membuat tim mereka semakin solid dan mampu mencapai tujuannya menjadi yang terbaik dalam Liga Bisbol.
Akhirnya sih happy ending gengs. Tapi ini bukan drama Korea yang sweet gitu ya gengs. Jadi nggak romantis-romantis amat. Kayaknya sih seru banget loh gengs. Silahkan coba nonton ya. Oh ya, don't forget to comment di bawah buat yang udah nonton. Oke gengs, let's next. Crash Landing on You. Siapa sih yang nggak tahu drakor ini? Dengan rating 21,6% dan diperankan oleh artis yang kece yaitu Son Ye Ji dan Oppa Yoon Bin gengs. Tayang di TVN dengan 16 episode. Udah pasti bikin gemes para penggemar si Oppa. Yoon Se-ri yang diperankan oleh Son Ye Ji adalah seorang wanita entrepreneur yang juga pewaris konglomerat atau chaebol di wilayah Korea Selatan. Dia terkenal karena pilihannya yang selalu tepat. Saat itu, Seri sedang melakukan para layang untuk keperluan pemasaran produk terbaru perusahaannya. Namun tiba-tiba ada badai tornado yang mengacaukan semuanya hingga ia harus mendarat darurat di wilayah perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Pada saat itulah ia bertemu dengan Kapten Ri yang merupakan tentara Korea Utara, diperankan oleh Yoon Bin. Seri turun dengan melompat dari atas pohon yang tinggi dan jatuh tepat di atas Kapten Ri. Karena Seri yang terlalu panik, ia lari sekuat tenaga untuk kabur menuju wilayah Korea Selatan. Namun alih-alih ia berlari untuk bebas, malah ia membuat pilihan yang salah hingga harus masuk ke wilayah desa militer di Korea Utara. Kapten Ri dan anak buahnya segera mencari Seri agar mereka tidak dihukum atas kelalaian mereka. Dan mereka menyembunyikan Seri di rumah Kapten Ri sambil terus mencoba dan mencari cara mengembalikan Seri ke Korea Selatan. Duh, biasa ya kalau Yoon Bin yang main, kok rasanya romantis bener ya. Buat yang suka romantic drama, monggo ditonton. Next, Dr. Romantic 2 menceritakan kisah seorang dokter yang terkenal yaitu Master Kim. Ia bekerja keras dengan tulus dan mengabdikan dirinya di rumah sakit di pedesaan bernama Rumah Sakit Doldam. Rumah sakit tersebut mulai kehilangan banyak dokter karena banyak dokter muda yang mencari karir dan pindah ke rumah sakit yang ada di kota. Master Kim yang saat itu mencari dokter pengganti akhirnya bertemu dengan 3 orang dokter muda dengan sangat kebetulan. Mereka adalah Seo Jin, seorang ahli bedah, Cha Eun-chae yang memiliki kebiasaan tertidur saat melakukan bedah di ruang operasi, dan Yeon Arem, spesialis bedah darurat yang sangat ramah dan hangat. Mereka bertiga belajar banyak hal dari Master Kim hingga mereka benar-benar mau mengabdikan diri mereka di rumah sakit Doldam tersebut. Perubahan karakter dari setiap pemain sangat terasa, mulai dari Woo Jin yang sangat apatis terhadap sesuatu hal hingga menjadi orang yang peduli pada lingkungannya. Cha Eun-chae sembuh dari sindromnya berkat Master Kim hingga dia tidak perlu tertidur lagi di dalam ruang bedah karena minum obat anti mual. Yeon Arem akhirnya juga menemukan seseorang yang dia sukai di rumah sakit tersebut. Drama yang terdiri dari 16 episode dan tayang di SBS dengan rating 27% ini memenangkan penghargaan di Baeksang Arts Awards dan Asia Artist Awards 2020. Gimana? Mau nonton? Next! The World of the Married Couple dengan rating 28%. Drama ini keren banget loh gengs. Diperankan oleh Kim Hee-ae sebagai Ji Sun-woo, yaitu seorang dokter wanita sukses yang memiliki kehidupan yang terlihat sempurna. Namun ia menemukan bahwa suaminya, Lee Tae-oh, yang diperankan oleh Park Hae-jun, melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang masih muda. Dan tidak hanya itu gengs, ternyata teman-teman Sun-woo mengetahui hubungan tersebut dan merahasiakannya dari Sun-woo. Jahat banget ya gengs. Disinilah perjuangan hidup Sun-woo dimulai. Ia harus berjuang untuk menata hidupnya dan menerima kenyataan pedih setelah perpisahannya dengan suaminya, terutama anaknya yang menjadi korban dari perceraian mereka. Drama ini konfliknya hard banget ya kalau menurutku, tapi tetap epic sampai bisa terbawa suasana seolah kita itu ada di sana. Tayang di JTBC dengan 16 episode dan endingnya menurut Lipu Quest Corner tuh absolutely cool banget.
tapi ngegantung gitu, jadi bisa menimbulkan persepsi dan asumsi sendiri dari penontonnya ya geng. For your information, kalau drakor ini adalah drakor dengan rating tertinggi dalam sejarah TV kabel Korea gengs. Selain itu, drama ini menyabet 2 piala di Baeksang Arts Awards 2020 untuk kategori aktris terbaik dan sutradara terbaik. Keren banget gak sih? Ini salah satu drama Korea yang cetar banget saat tayang, jadi recommended to watch this ya gengs. Oke, ingat ya, never play with the fire if you don't want to get burned. Oke gengs, next ya. Dengan rating 37%, Once Again yang punya 50 episode ini jadi drakor dengan rating tertinggi sepanjang tahun 2020. Berkisah tentang konflik dalam sebuah keluarga yang mengalami perceraian, banyak hikmah yang bisa kita ambil di dalam serial ini. Untuk cerita awalnya emang agak kurang to the point gitu gengs, karena alur ceritanya memang dibuat seperti itu, agar ringan dan fun untuk dinikmati. Sebuah keluarga dengan ayah bernama Song Yong-dal dan istrinya yang lucu bernama Jang Ok-bon memiliki 4 orang anak yang awalnya punya kehidupan yang normal, namun tiba-tiba semua berubah. Dimulai dari anak sulungnya yang merupakan anak laki satu-satunya harus bercerai dan kembali ke rumah orang tuanya. Anak keduanya yang sangat memperhatikan penampilannya harus juga pulang ke rumah orang tuanya bersama anaknya karena menyaksikan perselingkuhan suaminya. Anak ketiganya yang punya kehidupan lebih normal juga harus berpisah secara sembunyi-sembunyi karena ketidakcocokan mereka. Dan yang paling tragis gengs adalah anak bungsu mereka karena harus bercerai atau membatalkan laporan pernikahannya beberapa jam setelah resepsi pernikahan mereka diselenggarakan. Sedih banget ya gengs, tapi tenang, happy ending kok. Mereka semua akhirnya mampu melewati badai tersebut dan menemukan kebahagiaan mereka yang baru gengs. Oke. So, gimana menurut kalian? Kalau kalian punya rekomendasi lain untuk di-review, silahkan komen di bawah ya. Thanks for watching. Stay healthy and please stay at home. Don't forget to subscribe, like, share, and comment for this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.